Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai pencegahan serangan pada perangkat lunak. Sebelumnya, mari kita lihat dulu contoh serangan pada perangkat lunak. Yang pertama itu ada SQL injection, ya. Yang kedua ada cross-site scripting. Pengertian SQL injection. SQL injection adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi di dalam lapisan basis data sebuah aplikasi. Jadi, tujuan serangan dari SQL injection ini adalah basis data. Ya, sesuai dengan namanya, injeksi, berarti penginjeksian kode SQL ke dalam aplikasi yang tujuan serangannya adalah basis data. Penyebab SQL injection. Celah ini terjadi karena input dari user tidak difilter secara benar. Oke, mari kita lihat contoh serangan SQL injection pada sebuah input, ya, input yang tidak difilter tadi sebagai celah keamanan bagi penyerang menggunakan SQL injection. Ya, ini contoh input yang diinjeksi oleh SQL injection, SQL injection demo. Contohnya ada disisipkan kode SQL di dalam input tersebut, ya. Select bintang from table bla bla bla. Ini adalah contoh input yang tidak difilter. Oke, contoh yang difilter seperti first name ini. Ketika user menginput kutip tunggal, maka aplikasi akan memproteksi, ya, hanya boleh diinput spasi dan tanda kurang. Oke. Kemudian contoh lain, ya, jika disisipin karakter-karakter seperti kutip 2, persen, dan lain sebagainya, ini juga diproteksi. Begitu juga dengan email. Oke, jadi kesimpulannya apa? Untuk input sebuah aplikasi, ya, baik berbasis web maupun yang lain, hendaknya difilter atau menggunakan fungsi khusus untuk menangani SQL injection ini. Selanjutnya XSS, ya. XSS atau cross-site scripting merupakan salah satu jenis serangan injeksi kode. Ya, kalau yang tadi injeksi SQL, kalau XSS ini adalah injeksi kode yang merupakan kode HTML atau client script. Ya, contohnya JavaScript, yaitu client script. Kode ini kalau HTML bisa membuat halaman palsu. Ya, halaman palsu yang sebenarnya bukan dari website tersebut, tapi karena website itu diserang, ya, bisa saja menimbulkan atau membuat halaman palsu yang berbahaya karena disisipi oleh client script dari penyerang tersebut. Serangan ini akan seolah-olah datang dari situs tersebut, padahal bukan, ya. Akibat serangan ini antara lain penyerang dapat membypass keamanan di sisi klien. Klien tersebut adalah yang mengunjungi situs tersebut, mendapatkan informasi sensitif. Jadi client script ini bisa saja liar, ya, untuk mencari informasi sensitif di komputer itu, atau menyimpan aplikasi berbahaya. Ya, dia juga bisa menyimpan aplikasi berbahaya seperti virus. Kita lihat dampak serangan dari XSS ini sangat berbahaya. Serangan cross-site scripting biasanya digunakan untuk mencuri cookie, ya, menyebarkan malware, ya, malware program jahat, kemudian session hijacking atau pembajakan session. Ya, kalau session itu sudah dibajak,
maka tanpa perlu login lagi akun itu bisa dikuasai gitu ya. Maka ada celah keamanan yang bobol di situ. Dan pembelokan tujuan, malicious redirect ya. Jadi kalau dia disisipi kode ya, diserang oleh XSS, bisa saja penyerang itu punya tujuan untuk mengalihkan halaman tersebut ke halamannya dia ya. Serangan ini tipikalnya adalah website hingga browser mengeksekusi kode script yang diperintahkan oleh penyerang. Kelemahan ini mudah didapat tapi susah untuk diatasi ya. Jadi serangan ini mudah didapat tapi sulit untuk diatasi. Inilah alasannya mengapa XSS banyak ditemukan di berbagai website. Sebagai latihannya, coba kalian cari cara untuk menangani atau mencegah dari serangan XSS ini. Dari penjelasan sebelumnya, ada pernyataan bahwasannya XSS ini sulit diatasi ya, yang berarti celah serangannya mungkin saja tidak satu ya. Jadi coba jelaskan bagaimana untuk mencegah serangan XSS ini, sekaligus mengetahui ya sebenarnya di mana saja celah keamanan yang dimanfaatkan oleh penyerang untuk injeksi kode ini ya. Kalau yang di SQL injection tadi di celah input ya, formulir atau lain sebagainya. Bagaimana serangan XSS ini yang mudah ditemukan tapi katanya sulit untuk diatasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui kolom komentar, atau ada yang ingin mau menambahkan, silahkan tambahkan atau luruskan di kolom komentar. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.